Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bila malam ini kita menyambung kembali, ada beberapa adab dalam qada hajat ya. Jadi berak dan kencing itu ada juga tuntunan aturan ininya ya, adab-adabnya. Nah, tentang hukum sudah kita bahas. Tentang adab kemarin, adab yang pertama tidak boleh menghadap ke kiblat, kemudian tidak boleh dalam makna haram membelakangi kiblat, kemudian tidak boleh tapi sebatas adab saja. Apa tidak boleh berikutnya? Ya, di air yang tenang, kemudian juga tidak boleh di bawah pohon yang berbuah ya. Nah, kita sambung kembali. Wa yajtanibu ma dzukira fit tariqi al masluki lin nasi. Wa yajtanibu ma dzukira fit tariqi al masluki lin nasi. Wa yajtanibu, apa yajtanibu? Dan menjauhi, artinya orang yang qada hajat sebaiknya dia menjauhi, artinya jangan dia melakukan qada hajatnya, jangan dia berak dan jangan dia kencing di mana? Fit tariqi. Ya, di jalan. Ada yang dulu di jalan sasra senyumnya. Iya. Ini senyum pelaku sasra. Orang yang hobi traveling kadang-kadang mobil parkir pergi ke belakang, kiranya apa ya? Rupanya iya. Betul lah, ke belakang bentar, rupanya ke belakang mobil. Tuh. Tidak boleh kencing atau berak di jalan. Yang jalan itu al-masluki, yang ditempuh lin nasi, bagi manusia. Jalan yang ditempuh oleh manusia, maka tidak boleh buang hajat di sana, baik yang besar maupun yang kecil. Karena ini mengganggu ya. Dari sisi baunya saja sudah mengganggu. Belum lagi kalau bermotor lengket di ban motor. Parkir dalam rumah. Dina pakai motor. Nggak usah kan tai orang, tai kucing baunya butak ya. Mifta pengalaman. Nah, tapi memang betul ya. Memang betul. Dan pulang di sini hati-hati. Bawa pucuk merah itu tempat dia tuh. Tapi Mifta masih di asrama apa di kos? Asrama ada apa-apa. Asrama kan parkirnya di dekat gedung BIN. Makanya kadang di asrama sandal tidak boleh bawa masuk. Kenapa? Itu yang dikhawatirkan ya. Makanya bagus rumah-rumah kita orang Melayu, rumah-rumah kita orang Indonesia, sandal itu tinggal luar, karena sandal atau sepatu kita tidak tahu mijak kemana. Dan disambung dalam pembahasan kita ini, berak dan kencing jangan di jalan karena orang lewat. Kalau memang mungkin kaki orang itu tidak kotor, tapi dia pijak ke sandalnya. Kaget dia balik ke rumah. Karena ada sebagian orang sandalnya masuk rumah. Sandal sepatunya masuk kantor. Mungkin pernah mengalami ya. Pas kuliah ada bau asam. Tidak tahu kan kaki siapa? Belum lagi kaki itu ngeset pula kah? Tuh, kemarin pahamnya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begitu ya, jangan di jalan ya. Itu adab berikutnya. Kemudian di mana lagi tempat yang dilarang? Wa fi maudhi'i dhilli sayfan wa fi maudhi'i syamsi syita'an. Wa fi maudhi'i dhilli sayfan wa fi maudhi'i syamsi syita'an. Tadi tidak boleh di jalan. Nah, sekarang
Apalagi tempat yang tidak boleh, apalagi yang tidak boleh kita qada hajat, wafi dan pada maudhi, pada tempat adzilli, tempat berteduh, di halte, di bawah pondok ini ya, di Sada, gazebo, pondok fakultas dakwah apa namanya, di bawah-bawah beringin tuh ya. Ya, artinya di bawah tempat orang berteduh soifan pada musim musim panas. Karena nanti di wilayah Arab ada musim panas, mereka menyediakan tempat-tempat berteduh. Tapi bagi orang kita, yang kayak orang kita Indonesia aja kan musim kita cuma dua. Ya, musim panas dan musim hujan. Nah, ketika pada musim hujan, musim panas, nanti kan ada tempat berteduh. Jadi orang kita sebenarnya bikin tempat berteduh itu baik tempat musim panas maupun musim dingin, tempatnya sama ya kan? Di tempat berteduh ya sekaligus macam ini, ada tempat berteduh mau musim panas mau musim dingin, tempat berteduh selalu ada. Halte kita juga begitu kan, mau panas mau hujan bentuknya sama. Namun di wilayah Arab sejak zaman dulu mereka punya tempat berteduh khusus ketika musim panas. Ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat lewat itu ada tempat-tempat berteduh yang disediakan. Kadang-kadang ada orang yang memang sengaja bikin untuk tempat pemberhentian para musafir. Ya kayak kita nih kan mungkin tempat berteduh itu kadang-kadang ada tempat-tempat ya halte, yang umum ada halte. Kemudian kalau di pinggir-pinggir jalan ya ada macam itulah. Kadang ada warung-warung atau toko-toko yang sengaja ngasih atap lah lebih, itu sekaligus memfasilitasi untuk orang berteduh atau orang berhenti. Intinya di tempat orang berteduh atau yang semisal dengan itu tidak boleh ya. Artinya tempat orang nongkrong kan. Kalau orang Arab itu teduhnya mereka istirahat di situ berteduh. Tapi kalau kita tempat berteduh, tempat ngumpul. Pos ronda. Tuh. Pos 1 ya. Pos 2, pos 2, pos 3, pos 4, gapura depan tuh. Itu juga enggak boleh. Karena memang ada sebagai tempat pos ronda tuh baunya butak nih. Karena pos rondanya tinggal ya. Tuh. Karena orang kan enggak ada tidur situ ya. Tuh. Kemudian di mana lagi wa fi maudhi'i syamsi syitaan. Ternyata bukan hanya pada tempat berteduh. Wa fi maudhi'i syamsi, dan pada tempat matahari. Syitaan pada saat musim dingin. Apa maksud tempat matahari pada musim dingin ini? Tempat berjemur. Pada musim dingin kadang-kadang ada wilayah tertentu dia mendapatkan sinar matahari lebih banyak, terasa lebih hangat. Jadi orang sedang ngumpul di situ untuk berjemur. Nah, tempat berjemur itu juga tidak boleh qada hajat di sana karena ini tempat orang ngumpul. Artinya intinya mengganggu ya, baik orang berteduh kan ngumpul-ngumpul di sana tidak enak ya, betul itu tolehan. Macam kita masuk kelas lah ya, ada yang terpijak tai kucing, itu satu kelas semula lah dia, tole kiri tole kanan. Jadi kalau dia rasa tole kiri tole kanan, tengok bawah, angkat kaki dikit. Berarti dia mencium bau yang tidak enak. Dia pastikan, yang penting jangan kaki sayur Karena kalau dia kaki dia diam tuh, pura-pura tidak tahu. Tapi kalau kaki dia bersih, ini kaki siapa? Ada yang pernah mengalami begitu? Ya kalau kaki dia bersih berbunyi, tapi kalau kakinya nampak ada numpuk pasir situ, tajam ya, tenang ya, pura-pura tidak tahu. Ngapa indah begitu? Enggak. Ya tidak salah lah, tidak salah lagi. Ya berarti yang pertama tadi yang ini apa di jalan, kemudian tempat orang ngumpul gitu lah ya. Mungkin di tempat kita bisa kita katakan tempat tongkrongan. Kecuali kalau nongkrongnya depan WC. Itu bukan salah di orang qada hajatnya. Itu salah tempat nongkrong. Nongkrong depan WC ya. Yang di pondok kan begitu ya. Ngantri. Oh. Citra gitu. Sampai ketiduran. Tadi kalau sastra lama di dalam WC. Mobil legend. Tuh ya. Dan di mana lagi nanti adab berikutnya wa fi thaqbi.
fil ardi wa huwa nazilu al mustadiru wa labdhu thaqbi sakitun fi ba'di nusakhil matni wa fi thaqbi fil ardi wa huwa nazilu al mustadiru wa labdhu thaqbi sakitun fi ba'di nusakhil matni. Apalagi adab berikutnya, dan juga tidak boleh wa fi thaqbi pada sakbi. Ya, pada lobang. Lobang di mana? Lobang fil ardi, lobang yang ada di bumi. Apa maksud sakbi itu? Wa huwan nazilu. Ada sesuatu yang turun ke bawah al mustadiru, yang dia bentuknya bulan. Tidak mesti bulan, segitiga, segi empat ya. Yang penting ada sesuatu yang turun ke bawah, dan umumnya lobang itu bulan. Umumnya bulan. Apapun lobangnya yang turun ke bawah, maka tidak boleh kencing atau berak di sana. Dan di antara hikmahnya kenapa tidak boleh? Kadang-kadang lobang itu adalah sarang binatang. Kalau sempat semut situ banjir. Kalau sempat semut, dia khawatirkan bagaimana kalau ternyata ada binatang yang berbahaya di situ. Lobang ular. Nah, ya. Bahaya. Dan kemudian berikutnya, di antara tempat-tempat yang disenangi oleh setan berdiam, lobang-lobang yang ada di dalam bumi. Ya, karena lobang-lobang itu kadang-kadang setan senang nongkrong di situ. Mana rasanya kita lagi nongkrong situ, ya, korinnya sasara lagi mampir ke situ, main domino dengan penunggu lobang tadi, tiba-tiba madon kencing di situ. Itu yang kata orang kampung tuh keteguran. Macam-macam aja kena tuh tegur ya. Istilahnya si makhluk halus tadi tidak terima. Kenapa? Kami lagi asik main domino ya. Ada lagi asik bergitar, tempat dia diganggu. Tidak usah kan makhluk lainnya, manusia merasa tidak senang kalau tempat dia dikencing atau diberai ya. Yang senang tempatnya dikencingi dan diberai itu apa? Pengelola WC umum. Makin rame malah dia senang. Itu spesialis Nandi ya, spesialis WC. Ya kan pengelola WC kan senang kalau tempatnya rame. Tapi kalau yang lain senang enggak kira-kira? Orang kencing depan rumah gitu. Atau orang kencing di depan depan kantor kita, senang enggak? Atau di tempat kita nongkrong biasanya ada orang kan kencing atau berak, tentu kita tidak senang. Begitu juga makhluk yang lainnya ya, baik itu binatang. Kalau binatang kecil-kecil itu bisa membunuh mereka. Kalau binatangnya agak besar dan berbahaya, bisa jadi malah kita yang kena serang. Nah, kalau sekiranya ada makhluk lain, nah ini dikhawatirkan. Tak kasat mata. Ya, orang Jambi nyebutnya keteguran. Orang Jawa nyebutnya ketempelan. Ya, makanya adabnya bukan hanya adab kepada sesama manusia, kita juga dalam qada hajat perlu adab kepada makhluk yang lain. Itu sopan santun gitu. Maka nanti kan di tempat yang tertutup. Karena yang bisa nengok bukan hanya manusia. Yang penunggu lubang sebelah. Nah, madon nyangkung gitu ya. Itu ya, artinya yang dulu kan begitu ya, di tempat tertutup. Nah, sekarang ada tempat-tempat yang tidak boleh nanti. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya lubang tidak boleh dikencingi atau diberak kecuali lubang WC. Karena dia memang sudah dihususkan tuh. Ada yang masih sering kencing di lubang semun, ada? Iya, madon begaun ya. Gawin madon. Itu yang kita khawatirkan. Kalau itu tadi, kalau makhluk kecil macam semut, macam semisal dengan itu bisa membunuh mereka. Kalau binatang berbahaya, malah kita bisa serang balik. Kalau ada makhluk halus, maka dia juga akan melakukan serangan balik ya. Itu yang kita bahas tadi malam, diantaranya si Zaipa ya. Kadang-kadang gangguan gaib itu datang satu karena dikirim,
ada kalanya datang dewe. Nah, contoh bentuk keteguran tadi atau ketempelan kata orang Jawa tuh, itu bentuk gangguan gaib yang datang dewe. Kadang-kadang ketempelan karena ulah kita, di antaranya kita mengganggu tempat tongkrongannya, atau memang seperti kita sebut kemarin ada yang dia datang dewe karena dia suka tuh ya, senang ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi? Walabzu sakbi, dan lapas sakbi, lapas lobang ini sakitun, itu gugur fi ba'din nusakhil matni, pada sebagian naskah matan. Artinya dalam sebagian kitab matan takrib tidak ada pembahasan wasakbinya di sana. Yang ada cuman pada di wayajatanibu pitoriki wadzilli saja. Tidak ada wasakbi. Setelah itu langsung wala dia ya. Di matanya lain itu begitu ya. Wadzilli wala, langsung pindah ke berikutnya, tidak ada kata-kata wapisakbi itu. Tidak ada pembahasan dalam lobang ya. Di kitab ini ada semua ya. Coba cek pinggirnya ada. Tapi kalau matan takrib yang versi Fathul Qorib dipastikan ada ya. Tapi kalau matan takrib versi yang lain berkemungkinan tidak ada. Maka kata pengarang kitab kita, ini bisa saja gugur pada ini, dan napas ini tidak semua naskah ada. Artinya ada naskah-naskah tentu yang tidak menyebut wasakbinya. Kemudian apalagi adab berikutnya, wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati alal bauli wal ghaiti fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taqsidu insanan lam yukra al kalamu hina idin wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajati alal bauli wal ghaiti fa in da'at daruratun ilal kalami kaman ra'a hayatan taqsidu insanan lam yukra al kalamu hina idin. Dan adab berikutnya Pak, wala yatakallamu, dan tidak bercakap. Adaban ya, sebagai adab li ghairi daruratin, karena tidak ada darurat. Siapa yang bercakap? Qadil hajati, oleh orang yang qada hajat. Artinya yang bukan qada hajat tidak apa-apa. Madon dia kawan ini pedaus. Madon yang qada hajat, pedaus kan enggak. Ya, pedaus enggak apa-apa ngotar panu. Ya enggak boleh itu mah madon ya. Tuh. Kalau tidak ada darurat alal bauli walau itu ya, atas kencing dan berak. Artinya ketika kita qada hajat baik kencing maupun berak, adab berikutnya jangan bercakap diam saja. Itu kalau tidak ada darurat. Ada keperluan enggak kita bercakap dalam WC? Tidak ada. Ada keperluan enggak? Itu kan lain ya. Tapi kan kalau ada kepentingan. Apa namanya Baitul Khala ya. Rumah bermenung. Rumah menyendiri. Yang kalau menung itu tak ada suara. Kenapa kita di antara hikmahnya, kenapa kita tidak boleh berbincang-bincang dalam pada saat qada hajat? Pada saat kita qada hajat, ya, tempat qada hajat itu biasanya dipenuhi banyak bakteri, kotoran tadi ya. Walaupun kotoran itu berasal dari badan kita sendirilah. Tapi kalau dia sudah keluar, jangan biarkan dia masuk lagi. Makanya ketika qada hajat kita perlu menutup mulut. Jangan ngangu. Yang jadi masalah, Sasra kalau masuk WC malah ngotat di dalam WC satu ya. Ada yang suka teleponan di WC? Iya. Nah, Sasra. Oh, kawan teleponnya. Nggak salah lagi. Tuh ya, kenapa kita tidak boleh bercakap? Satu, dikhawatirkan banyaknya
bakteri tadi ya, dikhawatirkan bakteri tadi masuk lagi ke dalam badan kita. Kemudian yang kedua, kadang-kadang sebagian orang di samping teleponan di WC ada lagi yang lain. Kalau ngopi dah ya, kawan yang ngopi. Biasanya sering itu merokok. Sasara merokok ya? Siapa yang merokok ya? Ada. Ih, Daus sih. Diam lah Daus. Justru kata sebagian ahli rokok ya. Kata-kata sebagian ahli suro. Apa tadi suro? Ahli suka rokok. Dia kan begitu, suro suka rokok, rokok dulu. Cuman saya tidak mau karena saya tidak merokok, kolu saya berubah kopi dulu. Karena saya tidak merokok, kalau saya merokok mungkin saya buat kolunya tuh rokok dulu. Cuman karena saya tidak perokok, saya sekali minum kopi dan kopi tren juga. Maka kita ganti kodunya bukan rokok dulu tapi kopi dulu. Jadi para perokok itu ada sebutan satu kolu rokok dulu. Ahli suro suka rokok dan ahli hisab karena gawenya ngisap rokok. Dan dalilnya ada dalam Quran surah Ad-Dukhan. Mana ada surah kopi dalam Quran ya, surah teh dah ada, tapi surah Dukhan, surat rokok ada ya. Surat asap. Dan kata pengakuan sebagian orang yang suka merokok, di antara tempat ternyaman merokok adalah di WC. Itu yang pertama. Kedua, para santri kalau rokok sembunyi-sembunyi di WC. Makanya pembina kalau razia rokok, mereka tidak masuk kamar. Mereka masuk WC. Kenapa? Karena tidak mungkin para perokok merokok di kamar. Santri tidak mau rokok di kamar. Tempat santri merokok itu di WC. Nah. Betul Yudi? Tidak mungkin, bukan pengalaman Yudi, tapi pengalaman kawan Yudi ya. Iya. Cuma biasa begitu di pondok-pondok banyak yang suka merokok, itu rokoknya di WC. Tempat paling aman dah. Karena kalau di kamar orang keluar masuk. Tapi kalau di WC dia dewean lantai 4 pula tuh. Nak katakan asap tubuh nyamuk kebanyakan. Itu ya. Jadi orang merokok kebanyakan. Nah, termasuk juga tidak boleh bercakap. Kita tambah di kitab kita tidak ada masalah makan dan minum. Karena orang Arab tidak terpikir nak makan nak minum. Waktu kitabnya ditulis tidak terpikir oleh pengarang kitab kita ada orang makan dan minum di WC. Kalau kitab ini ditulis oleh orang Indonesia, sama ada kode hajat berikutnya, jangan makan dan minum di WC. Dan termasuk juga makan dan minum rokok. Tuh. Makanya kadang razia di pondok tuh razia rokok tuh di WC. Karena bau rokok itu cukup sulit dihilangkan itu. Cukup sulit tuh. Kata mereka tempat yang paling enak merokok itu diantaranya di WC ya. Karena mungkin karena mendung tadi ya. Belum lagi orang di dusun-dusun pergi ke sungai banyaknya nyamuk, cocok tubuh nyamuk tidak ada, maka rokok lah jadi tubuh nyamuk ya. Ya siapa ya? Kalau ye ya? Kalau ye ya? Nah, bagaimana kalau fa'in da'at? Maka jika da'at itu dakwah ya. Maka jika ada dakwanya daruratun, jika mendakwahkan oleh darurat ilal kalami kepada cakap, artinya ada tuntutan yang menuntut kita untuk berbicara. Apa contohnya? Kaman seperti orang ro'ah yang melihat itu orang hayatan, bukan hayani, bukan hayati, karena ada Fitri hayani ya. Iya. Apa tuh hayatan?
ular. Seperti ada orang yang melihat ular, takswidu insanan, yang ular tadi takswid bermaksud insanan kepada orang lain. Madon lagi nyangkung dalam kurung itu, nengok dia ada ular. Lagi apa namanya, mengarah kepada Hadi. Ini kalau dia diam, sedangkan Hadi tidak tahu ada ular yang ngejar Hadi, darurat enggak? Maka seketika itu, bagaimana kalau begitu? Lam yukroh, maka tidak makruh al kalamu, oleh bicara hina izin ketika itu. Maka pada saat begitu, ketika Madon melihat ada ular yang mendekati ke arah Hadi, sedangkan Hadi tidak tahu, maka Ramadan boleh berbicara ketika itu. Bahkan kalau memang daruratnya berbahaya, maka wajib dia bicara. Karena jahatnya kan tak ada orang yang ingatkan. Itu contoh ya. Artinya kalau ada kepentingan darurat silakan. Tapi kalau tidak kepentingan, lebih baik diam. Ini tidak pakai pelaknya nyanyi. Konser ya. Tuh. Citra baca puisi tak dalam puisi kan? Ya, karena gemanya tuh kayak di auditorium ya. Konser dalam puisi itu mirip konser di auditorium ya, ada suara gema. Nggak perlu pakai sound system lagi, Yudi ya. Tuh. Dan contoh-contoh yang lainnya ya. Itu kan contoh, artinya apa saja yang ada darurat silakan. Saya mau, kalau misalnya ada orang nak masuk ke WC, boleh sih kita ngomong. Ada orang ya. Ya, halang apa namanya, darurat ini mungkin pernah lah mengalami masing-masing ya. Contoh kadang-kadang kan ada ini ya, Saipa kan masuk WC. Indah mau masuk juga. Indah nanya, ada air dah? Diam lah ya. Maksud nanya ada air itu, kalau ada air sudahlah. Kalau tidak ada air, nak hidupkan mesin. Nah, ya. Daripada kita balik mundur ke pasar lagi ngambil daun jabon kan. Atau ngambil kerikil. Rina pernah masuk WC bawa batu bata dalam kan? Nah, batu bata kan ada yang pecah-pecah ya. Nah, itu kan ada kondisi ini kan pakai batu ya. Zaipa. Pengalaman nian ya. Indah. Kakek ditinggali, tak diajak serempak balik. Patah lain dah senangnya. Karena Zaipa tak bisa melawan. Tuh kira-kira. Apa yang disebut ini banyak terjadi ini. Apa yang disebutkan dalam kitab kita ini banyak terjadi. Walaupun kita tambah dikit tadi ya tentang rokok tadi disebut. Enggak, masalah makan dan minum tak dari sini dah. Cuma tetap kita sebutkan karena itu terjadi. Bercakap tidak boleh, apalagi makan dan minum ya. Dan berikutnya apalagi yang tidak boleh? Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha. Ai yukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruha ai yukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi. Wala yastaqbilu, dan berikutnya apa? Tidak menghadap asyamsa wal qamara, tidak mengharap matahari dan bulan. Wala yastadbiruha, dan tidak pula membelakangi keduanya. Artinya ketika qada hajat, kencing atau berak, jangan menghadap matahari atau menghadap bulan, atau membelakangi matahari atau membelakangi bulan. Maksudnya itu arah terbitnya. Karena matahari terbit di sana, maka jangan menghadap ke arah sana. Dan jangan makan sana. Jangan tengah hari itu. Kalau menghadap
Ya, jadi maksudnya ketika matahari lagi terbit, mana arah matahari terbit? Ketika matahari terbit jangan ngadap matahari, atau jangan membelakanginya. Atau nanti ketika matahari hendak tenggelam, jangan menghadap ke matahari tenggelam atau membelakangi matahari tenggelam. Tapi kalau pada waktu zuhur, zawal kan, pada waktu istiwa, ya silakan menghadap ke arah yang lain, bebas kecuali arah kiblat, ya kecuali arah kiblat. Boleh saja ngadap kiri, ngadap ke kanan, karena tidak mungkin menghadap matahari yang sedang berada tepat di atas langit ataupun membelakanginya. Ya. Ada tak yang begitu sambil baring? Ada. Orang sakit, tapi kan darurat. Dan orang sakit biasanya baring itu dia posisinya berada dalam gedung, bukan lagi berjemur, bukan ya. Tapi entahlah bantu ketika berenang di matahari kan, nantang ada ke atas. Yudi yang sebelah Ilya kok gaduh ya. Tuh, ada berikutnya jangan menghadap atau membelakang. Maksudnya begitu, matahari terbit jangan kita hadap ke dia. Atau jangan membelakang matahari terbit sana, matahari terbit arah sana. Artinya jangan menghadap ke sana ketika matahari lagi ada di arah sana, dan jangan membelakanginya. Begitu juga nanti kan ketika tenggelam arah sana, jangan menghadap ke matahari yang sedang tenggelam itu atau membelakanginya. Tidak bolehnya bagaimana? Yukrohu lahu zalika. Tidak bolehnya itu bukan tidak boleh haram. Ini kan tidak boleh dalam masalah adab, masalah sopan santun kita. Maka tidak bolehnya itu yukrohu dimakeruhkan ya. Lahu baginya, bagi orang yang qada hajat tadi, zalika akan yang demikian itu menghadap dan membelakangi kiblat. Kapan? Hala qada'i hajati, ketika dia qada hajat. Ketika dia qada hajat, hala itu saat ya, keadaan dia qada hajat. Pada saat dia qada hajat, dia tidak boleh membelakangi atau menghadap. Tuh. Hukumnya makruh, bukan haram. Lakinnan Nawawi fir raudati wa syarhil muhadzabi qala inna istidbarahuma laisa bimakruhin wa qala fi syarhil wasiti intaraka istiqbalihima wastidbarihima sawaun ay payakunu mubahan. Wa qala fit tahqiqi inna karahata istiqbalihima la aslalaha. Wa qawluhu la yastaqbilu ila akhirih saqitun fi ba'di nusukhil matni. Lakinnan Nawawiyu fir raudati wa syarhil muhadzabi qala innastidbarahuma laisa bimakruhin. Wa qala fi syarhil wasiti inna ya, bukan salah, bukan intaraka, inna tarka, salah tadi ya. Inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawaun payakunu mubahan. Wa qala fit tahqiqi inna karahatastiqbalihima la aslalaha. Wa qawluhu la yastaqbilu ila akhirih saqitun fi ba'di nusukhil matni. Lakinna tetapi. Nah, ini kalau tetapi berarti ada bantahan ya. Lakinnan Nawawi, tetapi Nawawi kita kemarin kalau sudah Nawawi muncul maka pendapat yang kuat adalah pendapat Nawawi ya.
Tetapi Nawawi fir Raudhah, pada kitabnya Raudhatut Talibin, dalam kitab Raudhah, yang dalam sana dia, ada dalam kitab Raudhah. Begitu juga wa Syarhil Muhaddabi, dan dalam syarah Muhaddab. Qala, berkata Imam Nawawi, ini salah satu kitab-kitab besarnya Imam Nawawi ya. Nanti kan Imam Nawawi itu ada kitab besar-besarnya, ada kitab yang kecil-kecilnya. Raudhah dan Syarah Muhaddab yang disebut kitab Majmu' itu kitab terbesarnya, Majmu' nanti ya. Kitab Majmu'nya ini tidak sampai selesai oleh Imam Nawawi maksudnya. Kalau Raudhah sampai selesai, tapi kalau Majmu' itu tidak sampai selesai. Belum sempat beliau menyelesaikannya wafat. Kemudian dilanjutkan lagi oleh pengarang berikutnya, sama tidak selesai juga wafat. Sampai 3 pengarang baru selesai. Kitab itu disusun oleh 3 pengarang ya. Itu Majmu' itu. Saking tebalnya kitabnya tidak selesai oleh Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi kan umurnya pendek ya. Umur beliau itu cuma 40 tahunan. Dan masih bujang. Tuh, bujangan umur 40 tahunan menjadi salah satu ulama besar. Jadi masalah bujangan tidak ada halangan jadi ulama besar. Banyak ulama besar yang bujangan. Al-Imam Nawawi bujangan. Jalaluddin Asyuti bujangan. Terus ada lain tuh, Asyuti juga bujangan. Ulama fenomenal dari kalangan mazhab Hambali, Ibnu Taimiyah juga bujangan. Banyak ulama-ulama yang bujangan. Nanti ada kitab itu ya. Al-Ulama Al-Uzbah. Para ulama bujangan. Ada kitabnya. Di situ dikumpulkan beberapa, tapi ulama besar ya. Yang kecil-kecil dah masuk hitungan ya. Artinya yang ulama kelas-kelas besar standar internasional ya cukup banyak yang bujangan. Mereka bukan tidak mau menikah, tapi tidak sempat. Bagaimana kita bahas sebelumnya, Imam Nawawi jangan karena sempat nikah, waktu masih kecil main beda sempat. Ya main beda sempat. Sampai dipaksa kawannya main malah nangis. Itu Nawawi nah. Dipaksa main nangis. Kalau Madon dipaksa belajar nangis. Nawawi begitu dipaksa kawannya main tapi nangis. Pokok belajar gitu ya. Sampailah beliau meninggal. Tuh. Jadi umurnya 40 tahunan, tapi untuk menyelami kitab-kitab Al-Imam An-Nawawi butuh waktu lebih dari 40 tahun. Kapan lagi beliau nulis kira-kira? Ngajar juga. Udah ya. Nulis makalah 10 halaman sebulan sudah. Itu pun teresak bisa bagi nampil kopi pasti. Iya. Sekali tengok ceritanya tak nyambung. Lain yang dipinta dosen dalam silabus, lain yang dia buat. Banyak begitu? Ya Juli ya? Iya. Pembahasannya tentang Ghorib hadis. Makalahnya hadis Ghorib. Masih ingat Yuli? Kawan Yuli, bukan Yuli bukan ya. Ya. Yang dipinta Ghorib hadis. Tapi yang ditulis malah Ghorib hadis Ghorib. Jauh beda tuh. Cuman dibaliknya Ghorib hadis Ghorib. Pembahasannya jauh beda. Apa beda Ghorib hadis sama hadis Ghorib? Ya, tanya sama Yuli. Iya. Nah, itu kira-kira ada. Kemana tadi dia? Ya, apa kitab Raudhah dan kitab Syarah Al-Muhaddab ya. Ini diantara kitab-kitab utamanya Imam Nawawi ya. Raudhah itu salah satu kitab utama ya. Begitu juga nanti Majmu' Syarah Muhazzab juga termasuk kitab utama. Apa kata Imam Nawawi dalam Raudhah dan dalam Muhazzab Syarah Muhazzab itu? Innastidbarahuma, bahwasanya membelakangi keduanya, membelakangi matahari dan bulan, laisa bimakruhin, tidak makruh. Kata Imam Nawawi tidak masalah, membelakangi keduanya tidak makruh ya, boleh, tidak ada larangan kata Imam Nawawi ya.
larangan haram tidak, larangan makruh pun juga tidak. Itu kata beliau dalam Raudhah dan dalam Syarah Muhadzab, dalam Majmu' ya. Tapi bagaimana pendapat beliau dalam kitab lain, waqala fi syarhil wasiti, dan beliau pun kembali berkata dalam kitab Syarah Wasit. Apa kata beliau dalam kitab Syarah Wasit? Inna tarka istiqbalihima, sesungguhnya meninggalkan menghadap keduanya, wastidbarihima, dan membelakangi keduanya, sawaun, sama saja. Apa maksud sama? Ai payakunu mubahan, maka adalah dia mubah. Ya, meninggalkan menghadap kiblat, meninggalkan menghadap matahari dan bulan, atau meninggalkan membelakangi matahari dan bulan, sama saja. Sama dalam arti mubah. Sama-sama tidak makruh. Sama-sama tidak ada masalah. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Wasit. Wa qala fit tahqiqi, dan beliau kembali berkata pada kitab tahqiq. Banyak kitab beliau ini ya. Kitab Imam Nawawi itu sangat banyak. Nah, ini cerita dikit, kita masuk sedikit pembahasan faidah. Kenapa dalam kitab-kitabnya para ulama, padahal dia menulis kitab tulisan, tapi kenapa dikatakan qala di sana? Harusnya kan wa kataba fi tahqiq ya. Telah menulis oleh An-Nawawi dalam kitab tahqiq, wa kataba fi Raudhah, wa kataba fi Majmu', wa kataba fi Syarah Wasit. Tapi kenapa kitab-kitab ini menyebutkan waqala, tidak menyebut wa kataba? Ya, karena kitab-kitab ini zaman dulu ketika seorang menyampaikan kajiannya, maka rata-rata mereka memiliki sekretaris yang tugasnya menulis apa yang disampaikan oleh seorang syekh. Dan tulisan ini nantinya jadi kitab. Kata syekhnya uktub, catat. Nah, dia bercakap sini. Nah, ini nulis. Nah, si murid, si juru tulis dia buat qalan Nawawi. Maka jangan heran nanti dalam kitabnya ditulis oleh Ibnu Hazm Al-Andalus, tapi waqala Ibnu Hazm. Kitabnya Ar-Risalah yang disusun oleh Al-Imam Syafi'i, waqala Syafi'i. Kitab Al-Ummah Syafi'i, waqala Syafi'i. Padahal katanya kitab itu ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Tapi kok muncul waqala Syafi'i. Syafi'i lagi yang berkata. Bahkan kadang-kadang bukan berkata Syafi'i, waqala Rabi, telah berkata oleh Rabi. Qala Syafi'i, berarti ke bawah lagi itu. Kita dia karena dalam kitab zaman dulu, kitab itu dibaca, setelah itu ditulis. Zaman dulu kalau mau punya kitab, harus datang ke majelis ilmu. Ketika seorang syekh menyampaikan kitabnya, mulanya nyatat begitu, maka kitab itu senantiasa disebut qala. Karena memang si penulis kitab, si pemilik pemikiran tadi, dia memang berkata, maka ditulis di sana qala. Ada Imam Nawawi ketika kitab-kitabnya itu dia berkata dengan lisannya. Cuma kita tidak tahu apakah Imam Nawawi langsung yang menulis kitab itu atau asistennya menulis, karena para ulama zaman dulu rata-rata mereka punya juru tulis. Ya, juru tulisnya murid mereka sendiri nanti. Dia bacakan kitab, nanti dan muridnya nanti ketika mengajarkan kitab itu sama dia. Waqala Nawawi. Nah, kata muridnya. Nanti murid berikutnya nulis lagi qala Nawawi. Maka akhirnya ketemulah kitab Al-Imam Syafi'i, tapi qala Syafi'i. Kadang-kadang qala Rabi. Telah berkata oleh Rabi, qala Syafi'i. Syafi'i berkata. Artinya penulis berikutnya ketika Rabi berkata qala Rabi. Kata Rabi, ini kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i, itu dia qala Syafi'i. Karena memang kitab zaman dulu penurunannya berdasarkan periwayatan. Ini ciri khas perbedaan kitab-kitabnya kaum muslimin dengan kitab-kitab non-muslim. Kitab-kitabnya para ulama diturunkan berdasarkan periwayat. Artinya seorang syekh akan mengatakan kitab itu kepada muridnya, dan muridnya yang mengatakan apa yang dikatakan oleh gurunya kepada murid, terus macam itu. Dia selalu membacakan kitab sehingga dalam periwayatannya kitab itu diturunkan melalui melalui ucapan qala.
Maka kalau sudah diucapkan dia menjadi kola, bukan kataba. Karena nanti dalam ilmu hadis, dalam ilmu periwayatan, kalau kola menunjukkan bahwasanya orang yang menyampaikan itu dia punya sanad langsung kepada si pembicara. Maka dia boleh menggunakan kola. Yang tidak punya sanad tidak boleh menggunakan kata kola. Itu kode ya, itu kode nanti. Maka ketika seseorang yang memiliki sanad sanad Sahih Bukhari, ketika dia membacakan hadis qala al-Bukhari, dia boleh mengatakan qala Bukhari karena dia mendapatkan hadis itu melalui jalur yang jelas. Artinya dia menerima jalur itu karena memang guru-guru sebelumnya itu memang mendengar Bukhari mengatakan hadis itu, maka murid-murid berikutnya boleh menggunakan kata qala. Boleh saja kita katakan qala Abu Daud haddatsana misalnya. Boleh, tapi yang tidak punya sanad tak boleh mengatakan qala Bukhari. Tidak boleh. Dia hanya boleh mengatakan wajadtu fi sahihil Bukhari. Saya mendapati dalam Sahih Bukhari. Itu menunjukkan dia tidak punya sanad. Beda ya. Itu kalau dalam ini ilmu periwayatan itu begitu. Yang boleh mengatakan qala hanya yang punya sanad saja. Yang tidak punya sanad tidak boleh mengatakan qala. Maka yang boleh mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala. Itu yang punya sanad saja. Yang tidak punya sanad tidak boleh mengatakan qala itu kode, bukan tidak boleh, itu bukan haram, bukan ya. Bukan tidak boleh makna haram, itu kode yang digunakan dalam periwayatan. Maka nanti boleh saja kalau dia tidak punya riwayat ini, ketika nanti saya sampaikan, saya menemukan tulisan Al-Imam Nawawi dalam kitab ini. Dia akan mengatakan begitu. Itu menunjukkan dia tidak punya sanad. Tapi dia katakan Al-Imam Nawawi berkata dalam Muhadzab. Dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Artinya orang yang menyebut Nawawi mengatakan begitu, ya kalau orangnya dalam cakupan ilmu periwayatan, itu tanda kalau dia memiliki sanad sampai kepada Nawawi. Tapi kalau tidak punya sanad, dia akan katakan dalam kitab Majmu', nah di sana disebutkan bahwasanya begitu dia nanti. Dia tidak berani mengatakan qala. Itu dalam ini ya, dalam kode periwayatan. Atau nanti dia katakan wajah itu saya jumpai dalam kitabnya si fulan. Ya, saya menemukan dalam kitab si fulan, atau saya salin dari kitab si fulan. Ini saya temukan catatan si fulan. Ini gaya catatan kaki ya. Catatan perut itu kan tidak ada indikasi. Tidak ada indikasi periwayatan. Tapi kalau orang yang punya periwayatan dia katakan, dia berani memberikan kata qala. Itu nanti, tapi tidak tahu lah yang pakai kola nih. Tapi kadang kitanya para ulama ketika mereka mengatakan qala, apalagi sanad Imam Nawawi kan terkenal ya. Sanad Nawawi itu masyhur. Maka diyakini kalau para ulama menggunakan qala Nawawi, mereka memang memiliki sanad Nawawi ya, karena sanad Nawawi ini masyhur terkenal ya. Orang yang punya fikih Syafi'i rata-rata jalur sanadnya terpulang kepada Nawawi. Rata-rata punya ada. Rata-rata sanad fikih Syafi'i itu umumnya lewat jalur Nawawi, karena dianggap tadi kaul yang kuat itu diantaranya kaul Nawawi, karena Imam Nawawi yang konsentrasi penuh dia kepada fikih Syafi'i. Bukan berarti tidak konsentrasi bidang lain ya, tapi yang paling terkenal kalau di fikih dia adalah ahlinya fikih Syafi'i ya. Dalam hadis beliau juga ahli ya, banyak keahlian beliau ini sangat banyak. Tuh. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq? Ini juga salah satu deretan kitab utama ya. Inna karohata, sesungguhnya kemakruhan istiqbalihima, menghadap keduanya, menghadap matahari dan bulan. Apa kata Imam Nawawi? Nah, dalam Tahqiq Imam Nawawi lebih sadis mengatakannya la aslalaha. Tidak ada asal sama sekali. Artinya kemakruhan, pelarangan menghadap matahari dan bulan itu tidak memiliki dalil. Itu kata Imam Nawawi. Kalau dalam ini disebutkan la aslalaha, kalau dalam ilmu periwayatan, dalam hadis ya, kalau sebut la aslalaha itu berarti riwayatnya palsu. Hadis palsu itu nanti begitu, ada hadis palsu yang bersanad, ada hadis palsu tanpa sanad.
Ya, kalau disebut la asla lahu, berarti dia palsunya karena memang tidak punya sanad. Nanti ada juga hadis palsu, sanadnya ada. Ya. Nanti palsu itu tidak selamanya punya tidak punya sanad, tapi yang punya sanad pun juga ada sanadnya palsu ya. Ternyata para perawinya mungkar isinya itu ya, para pemalsu hadis. Akhirnya hadis itu menjadi bukan hadisnya palsu sebenarnya, gara-gara orang-orang yang meriwayatkan hadis itu, maka para ulama tidak mau menerima jalur mereka. Akhirnya mereka dianggaplah hadis itu palsu dari sisi kualitas periwayatannya. Tuh, kata Imam Nawawi dalam tahqiq, tidak ada asal usul, tidak ada dalilnya. Karena fikih ini kan apa ya, fikih itu al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabu min adillatiha atau tafsiliyah. Fikih itu apa? Ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang rinci. Artinya semua dalam fikih ini semuanya ada dalilnya. Tapi ketika Imam Nawawi mengatakan tidak ada asal, artinya pelarangan itu tidak ada dalilnya. Itu maksud perkataan Imam Nawawi ya. Artinya tidak ada dalil yang melarang menghadap matahari. Tidak ada dalil. Kalau begitu sudah. Maka dalam catatan di sini dalam tausiah disebutkan fal mukhtaru ibahatuhu. Maka pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih, boleh menghadap matahari dan boleh juga menghadap bulan karena tidak ada larangannya. Berarti boleh ya. Tuh. Wa qauluhu, dan perkataannya kitab kita ini, apa perkataannya itu? Wala yastaqbilu ila akhirih. Kan ada tadi di awal tadi di matan itu ya. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Perkataan itu sampai habis kata pengarang kitab kita. Sakitun gugur fi ba'di, pada sebagian nusakhil matni naskah matan. Artinya pada sebagian kitab matan tidak disebutkan larangan menghadap matahari dan bulan dan membelakangi matahari dan bulan. Artinya dalam matan takrim versi yang lain tidak ada kata-kata ini. Maka sehingga begini, umumnya di kalangan para ulama mengatakan matan takrim kalau untuk memahaminya wajib diiringi dengan kitab syarah. Ini di antara syarah ya. Dari sini kita tahu nanti gambaran kemana-kemananya tuh. Karena ternyata ada perbedaan periwayatan. Jadi untuk memudahkan pemahaman matan takrim, mau tidak mau harus diiringi dengan syarah. Sebenarnya sama, kitab matan yang lain pun juga begitu ya. Tetap diiringi syarah. Tapi matan takrim sangat perlu kepada syarah. Karena nanti ada perbedaan persimatan, dan di antara Fathul Qorib memberitahu itu. Tadi Fathul Qorib kasih tahu nih di dalam kitab lain tidak ada nih. Ya, kalau nanti ada kitabnya lain nanti fokus ya, dia banyak menerangkan kemudian dikasih dalil lebih rinci lagi. Kalau Fathul Qorib dia tidak memberikan jadi dia hanya menjelaskan saja. Fathul Qorib fokusnya menjelaskan penerangan saja. Nanti kitabnya lain ya, semisal Kifayatul Ahjar, di samping dia menjelaskan, dia juga mendatangkan dalil-dalil matan takrim. Kenapa tidak boleh? Ini ayatnya, ini hadisnya. Kalau ada kias ini kias. Nanti kalau ada ijma nih ijma'nya. Kalau ada perbedaan pendapat, di sini ini pendapat siapa, nanti diuraikan sampai ke sana. Itu kita ingin. Maka umumnya selesai matan takrim di pondok-pondok terlebih dahulu pindah kepada Fathul Qorib, karena Fathul Qorib dia syarahnya tidak panjang lebar, dia lebih fokus kepada menjelaskan maksud saja, menjelaskan maksud, dan atau kalau ada perbedaan nanti dia terangkan di mana letak bedanya. Dah segitu dulu. Bila kita cukupkan sampai di sini, soalnya pada kesempatan yang akan datang kita bahas tentang